Saya ulangi poin terakhir tadi sebelum kita jeda pertanyaan, bahwa wirausaha pada prinsipnya adalah berusaha untuk memecahkan sebuah masalah. Semakin besar masalahnya dan semakin inovatif atau unik solusi yang kita tawarkan, maka kemungkinan besar usaha kita untuk berkembang semakin besar. Oke. Tapi ketika kita mengembangkan sebuah solusi dari sebuah masalah, biasanya ada tantangan nih. Tantangan yang pertama, kita bikin solusi yang nggak nyambung atau nggak berhubungan dengan masalahnya, gitu. Ini tantangan yang pertama. Ilustrasinya di sini adalah ada lingkaran lubang di tembok, gitu. Kita mau masukinnya, memaksakan masuk kotak gitu, kubus, nggak nyambung, nggak akan bisa masuk. Gitu. Nah, beberapa dari kita cenderung seperti ini. Kita punya solusi sesuatu, terus kita paksakan ke sebuah masalah. Lalu masalahnya nggak penting-penting amat atau nggak banyak yang akan terbantu. Ini contohnya adalah sebuah produk yang mengemas pisang, Mbak Ocha. Yeah. Jadi dia bikin kemasan plastik untuk menjaga bentuk pisang tetap utuh. Karena katanya dia kalau ke sekolah bawa pisang di tasnya rusak, ketindih buku dan segala macam dan rusak. Jadi dia kemas seperti ini. Mungkin itu memecahkan masalah, tapi kan nggak banyak orang yang merasa ini masalah yang penting gitu kan. Sehingga ada mungkin yang mau pakai solusinya, yaitu si kemasan pisangnya, tapi berapa banyak sih dan mau bayar berapa besar untuk produknya ini. Tantangan yang ketiga, ini orang Jepang paling hobi nyiptain barang-barang yang kadang-kadang aneh-aneh. Masalahnya adalah orang yang suka pilek, alergi pada musim-musim tertentu, terus repot katanya ngeluarin tisu, Mbak Ocha. Jadi dia bikin alat yang nempel di kepalanya pakai tisu toilet, tinggal ditarik aja. Betul sih, produk sama solusinya nyambung. Masalahnya besar ya. Yang alergi banyak, betul ya, gitu. Tapi repot amat ya, bayangin kita naik kendaraan umum gitu ya, naik motor pakai helmnya kayak gimana gitu kan, naik bis juga ada kayak gini gitu, kalau hujan gimana. Jadi repot. Artinya solusinya betul memecahkan masalah, masalahnya betul dirasakan banyak orang, tapi solusinya nggak mudah untuk digunakan begitu ya. Nah, karena itu ada yang namanya design thinking. Design thinking ini salah satu metode atau kerangka pikir untuk menghasilkan solusi atas masalah. Saya ingin mengutip Tim Brown. Tim Brown ini adalah direktur dari IDEO. IDEO sebuah perusahaan yang kerjanya membuat solusi dari masalah orang lain, Mbak. Masalah perusahaan A, B, C, mereka bayar IDEO, tolong dong pecahin masalah saya gitu. Nah, mereka bilang bahwa design thinking ini adalah sebuah cara, sebuah alat untuk bisa memecahkan masalah dengan pendekatan manusia, human centered approach. Jadi kita pikirin orangnya gitu. Seringkali kita bikin produk, kita bikin jasa, layanan, nggak mikirin orang yang akan makainya seperti apa gitu. Nah, itu kenapa saya senang sekali dengan design thinking ini, Mbak Ocha, karena latar belakang pendidikan saya juga psikologi gitu. Jadi ilmu psikologi saya banyak digunakan ketika menerapkan prinsip design thinking ini. Nah, ini adalah beberapa perusahaan dan organisasi atau lembaga yang menggunakan design thinking untuk inovasinya. Netflix, kalau teman-teman yang belum tahu, itu adalah layanan untuk menonton film secara online berbayar, dan film-filmnya yang di bioskop sudah tidak ada, kita mau tonton ulang atau film seri ada di situ. Tapi belakangan Netflix akhirnya mengembangkan film-film sendiri yang tidak muncul di bioskop, jadi namanya Netflix Originals. Mereka jadi perusahaan film, bikin film sendiri. Airbnb tadi kita sudah bahas, Brown itu adalah perusahaan yang mengembangkan perlengkapan rumah tangga, Burberry tas, IBM perusahaan teknologi, kemudian Citibank dan Santander ini keuangan, jasa keuangan, Google juga teman-teman sudah tahu. Yang menarik pemerintah, Mbak Ocha, pemerintah Inggris itu sudah menggunakan design thinking untuk mengembangkan inovasi di layanan publik. Jadi masalah-masalah masyarakat berusaha dipecahkan dengan pendekatan design thinking, sehingga pemerintah Inggris betul-betul memikirkan orang yang mengalami masalahnya ketika bikin kebijakan atau bikin layanan publik. Contoh berikutnya adalah dari New Zealand, negara kecil di Pasifik. Mereka punya BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan milik kota Wellington, namanya Creative HQ.
ini menggunakan design thinking untuk mengembangkan layanan wisata dan mengembangkan layanan pemerintah. Jadi misalnya mereka memetakan, oh ternyata penduduk New Zealand itu dalam hidupnya ada 13 hal yang butuh dibantu pemerintah, mulai dari lahir sampai meninggal, Mbak Ocha. Kemudian untuk masalah masing-masing tadi, misalnya lahir, dipikirkan lagi setiap langkah, setiap masalah yang dihadapi orang yang mengalami kelahiran, hamil atau akan melahirkan. Jadi mulai dari cari rumah sakit, cari bidan, imunisasi, akte kelahiran. Nah, kemudian lewat proses design thinking, ternyata semua layanan tersebut itu bisa dihadirkan di satu portal. Jadi masyarakat tidak perlu tahu siapa lembaga, siapa dinas, siapa kementerian yang menyediakan lainnya, mereka cuma perlu tahu satu portal itu aja. Memulai bisnis juga sama. Dan kata kuncinya start bisnis, smart start, bahkan untuk mati, Mbak Ocha, kalau ada yang meninggal keluarga kita, cukup anggota keluarga mengirimkan satu kode tertentu ke satu portal, nanti otomatis akan ada proses verifikasi, entah rumah sakit atau polisi datang, rekening bank otomatis ditutup, wasiatnya langsung dicek, kemudian juga akun Facebook gitu ditutup ya? dan seterusnya. Jadi karena mereka berpikir orang yang lagi berduka jangan sampai harus repot ngurus surat kematian ke polisi, ngurus surat apa ke dinas, ngurus ke pemakaman dan seterusnya. Jadi itu lahir dari proses design thinking karena memikirkan langsung orangnya seperti apa dan bagaimana caranya memudahkan orang-orangnya tersebut. Ya. Oke, kita lanjut, Mbak. Ya. Nah, jadi udah jelas bahwa design thinking ini bukan sesuatu yang baru dan bukan sesuatu yang hanya Fajar bawa sendiri, tapi udah banyak yang make gitu. Nah, sekarang saya akan coba jelaskan langkah-langkah dalam melakukan design thinking. Ada 5 langkah, ini yang sangat sederhananya adalah 5 langkah. Yang pertama, bagaimana membangun empati. Yang kedua adalah mendefinisikan masalah. Yang kemudian ketiga adalah mencoba memunculkan ide-ide solusi. Langkah yang keempat, membangun prototype atau contoh produk atau bentuk sederhana dari produk. Yang kelima, tes. Saya akan coba jelaskan satu-satu, Mbak Ocha. Yang pertama, membangun empati. Di sini kita harus betul-betul melihat dari kacamata orang yang mengalami selain kita. Tadi misalnya, oh, saya ngerasa saya pernah nih kena macet di jalan dan susah buka puasa. Jadi saya harus jualan takjil atau makanan untuk buka puasa di pinggir jalan menjelang buka puasa di titik jalan-jalan yang macet. Itu bagus, itu asumsi dimulai dari masalah kita sendiri. Tapi kemudian harus kita tes masalah tersebut, kita harus coba empati ke orang-orang yang betul-betul mengalami itu. Caranya gimana? Ya kita ngobrol sama orang yang sering ada di jalan raya, terjebak macet, atau dimanapun dia nggak bisa buka pada saat buka puasa. Kita betul-betul tanya. Dan proses empati ini jangan langsung, kalau mau beli makanan, makanan apa? Tapi pertanyaan-pertanyaan terbuka yang sifatnya betul-betul ingin memahami apa sih kesulitan yang dia hadapi ketika dia harus berbuka atau butuh berbuka, tapi dia tidak bisa berbuka. Ada di mana dia? Berapa lama dia terpaksa harus menunda buka puasanya? Kalau dia harus berbuka, inginnya berbuka seperti apa? Mungkin orang-orang yang terjebak macet di motor beda kebutuhan berbuka puasanya dengan orang-orang yang terjebak macet di mobil misalnya. Atau kendaraan umum. Betul, atau kendaraan umum. Tapi kan kendaraan umum nggak boleh makan dan minum, Mbak. Ini berusaha mematuhi hukum juga. Nah, jadi mungkin jualannya adalah pada saat mereka turun di stasiun pemberhentian atau halte-halte misalnya, atau terminal kalau itu bis dan kereta stasiun gitu. Jadi betul-betul memahami. Contoh lain misalnya, kita mau jualan alat atau teknik untuk diet atau menguruskan badan. Jadi kita punya nih ide, wah saya bisa ngebantu orang mengurangi berat badan karena saya sendiri pernah. Oke, bagus. Tapi berikutnya adalah coba tanya ke orang-orang yang mengalami masalah berat badan dan pengen nurunin berat badan, tapi sudah berusaha dan gagal terus. Nah, nanyanya di mana? Jadi kita jangan nanya tetangga yang ternyata nggak punya masalah berat badan. Atau kita jangan nanya orang yang punya masalah berat badan tapi nyaman-nyaman aja dengan berat badannya. Enggak, saya nggak ada masalah gitu. Ya orang-orang itu nggak akan pakai produk atau jasa kita untuk mengurangi berat badan mereka. Jadi kita coba tanya orang-orang yang sudah ikut program diet,
sudah jadi member fitness center atau gym. Jadi udah ngeluarin uang, udah ada usaha, tapi masih punya masalah dengan berat badan. Artinya dia punya masalah, dia mau mengeluarkan usaha untuk menyelesaikan masalah, tapi belum berhasil. Nah, kita coba cari tahu nih. Siapa tahu kita punya solusi, punya layanan alternatif yang bisa membantu mereka. Nah, itu adalah contoh empati. Berikutnya, setelah kita ngobrol panjang lebar, gitu ya, dan biasanya saya tidak menyarankan dengan kuesioner, tapi betulan tatap muka. Kalau kita sedang PSBB seperti sekarang, berarti bisa lewat video call, begitu ya, atau lewat WhatsApp. Tapi jangan berikan satu set kuesioner yang pertanyaannya sudah kaku, pilihan ganda misalnya, gitu. Karena pertanyaan-pertanyaan yang sudah sifatnya kuesioner itu mengarahkan orang untuk menjawab sesuai keinginan atau dugaan kita. Tapi ini kita ngobrol aja, berusaha memahami masalah mereka. Karena kadang-kadang dengan ngobrol kayak gini kita malah menemukan masalah dan potensi solusi yang belum kepikiran sebelumnya. Jadi jangan pernah datang ke orang dengan ide yang Anda sudah yakin pasti akan mereka beli atau akan mereka gunakan, lalu Anda kayak memaksakan pertanyaannya gitu, untuk mereka mau pakai produk atau jasa Anda. Nggak seperti itu di fase ini. Jadi empati betul-betul harus terbuka untuk memahami, dan kemudian di sini baru dirumuskan masalahnya. Misalnya, tadi kalau kita spesifik ke orang yang membuka puasa, oke, kita ternyata akhirnya memilih fokus ke orang-orang yang memang bertugas di jalan raya atau bertugas di manapun, pada saat buka mereka tidak mudah berbuka. Akhirnya berarti produk-produk yang minimal bisa diminum, gitu ya, karena kan mudah diminum itu, tidak perlu buka kemasannya repot, dan bisa meningkatkan kadar gula darah mereka misalnya, karena setelah puasa biasanya orang lemes kan, gitu. Itu contohnya. Nah, kalau misalkan yang tadi masalah dengan berat badan, misalnya, oh ternyata orang-orang yang sudah ikut fitness, bayar member gym, itu tidak berhasil menurunkan berat badan karena tetap malas datang ke gymnya. Jadi bayar member terus-terusan tapi malas ke gymnya. Oh, berarti mereka mungkin lebih butuh layanan olahraga yang datang ke rumah mereka atau ke kantor mereka. Atau olahraganya bisa dipandu lewat video, lewat handphone, lewat website, gitu. Dengan alat-alat yang sederhana. Nah, itu adalah contoh bagaimana empati kemudian merumuskan dan langsung lompat ke ide. Kalau bisa ketika merumuskan ide, jangan menyensor diri sendiri, bikin ide sebanyak mungkin. Bahkan yang paling aneh sekalipun. Gitu. Dan ini memang tidak mudah, Mbak Ocha. Kebanyakan dari kita tidak belajar merumuskan masalah dan tidak belajar untuk berani mengeksplorasi ide-ide yang aneh-aneh begitu. Takut. Tapi ya, kenyataannya, takut dari keluar zona nyaman soalnya. Mungkin karena, nah ini PR nih untuk teman-teman di Kementerian Pendidikan. Kebiasaan kita adalah menjawab pertanyaan dan ada benar atau salah. Padahal kadang-kadang dalam wirausaha itu belum ada kunci jawabannya. Kita harus cari. Betul, dan pertanyaan yang sama ditanyakan tahun depan mungkin jawabannya beda. Iya, karena tergantung situasi dan kondisi juga kan. Betul. Kalau Mbak Ocha minta saya ngasih materi ini tahun lalu, saya akan memaksakan ini harus workshop 2 hari. Tapi kalau sekarang nggak bisa, ya oke, saya bikin semacam ini, begitu kan. Jadi itu yang kita harus coba belajar beranikan, teman-teman. Wirausaha itu, dan selama saya berinteraksi dengan orang-orang yang punya bisnis atau wirausaha, itu melatih saya juga untuk mengembangkan ide-ide inovasi, untuk berani keluar dari yang itu-itu aja. Iya. Oke. Nah, tahap berikutnya atau langkah berikutnya adalah membuat purwarupa. Purwarupa ini bahasa Indonesia untuk prototype. Jadi, kalau teman-teman mau jualan makanan, kalau teman-teman modalnya terbatas, apa bentuk paling sederhana untuk bisnis makanan teman-teman yang teman-teman sudah bisa jual? Ada yang bilang sampel, oh bikin produk makanannya dalam ukuran-ukuran yang kecil, terus dicoba dijual. Bahkan ada yang lebih sederhana lagi, cukup foto makanannya misalnya, dan harganya. Kalau ada yang mau beli, nah itu udah indikasi bahwa, oh oke, berarti ide usaha kita ada yang tertarik untuk membeli atau menjadi konsumennya. Dan kalau bisa, suruh bayar DP, Mbak. Tapi kita juga harus punya keyakinan
bahwa kita memang bisa memberikan produk sesuai dengan yang kita tawarkan. Jangan kita nawarin fotonya kue tart yang enak, terus hasil akhirnya produknya kita nggak bisa kayak begitu. Gitu. Oke. Nah, kenapa DP ini penting? Karena ini bentuk validasi atau membuktikan bahwa orang memang betul-betul tertarik sama solusi, sama produk, sama jasa kita. Karena kalau kita cuma nawarin, kira-kira kamu mau beli nggak? Semua orang kebanyakan, entah karena kasihan atau jawaban normatif, gitu ya, akan bilang, oke, iya saya mau. Gitu. Tapi pas diminta, coba bayar, gitu, itu belum tentu 10% mau ngeluarin uang. Begitu. Dan kalau bisa, ketika membuat prototipe, dan ini sebenarnya udah langkah berikut untuk uji coba. Uji cobanya itu dites ke orang yang tadi punya masalahnya. Jangan kita jual makanan takjil yang tadi problemnya dari orang yang macet misalnya di jalan nggak bisa buka, kita nawarnya ke tetangga sama ke saudara. Bisa aja, tapi kan berarti Anda tidak betul-betul menghasilkan solusi yang memecahkan masalah orang yang dari awal tadi Anda ingin bantu. Mungkin kalau tetangga atau saudara entah mau beli karena kasihan, tapi habis itu nggak mau beli lagi, atau justru nggak mau beli sama sekali, mintanya digratisin, banyaknya gitu ya. Nah, jadi penting di tahap testing ini mendapatkan umpan balik, dan umpan baliknya bukan hanya saran saja, tapi juga umpan balik paling kuat adalah kalau di bisnis, mereka mau bayar untuk produk atau jasa kita. Itu umpan balik paling tinggi, artinya produk kita sudah memecahkan masalah mereka. Oke.